Halo, kita bertemu lagi di IPS Kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi yang bersifat asosiatif dan interaksi yang bersifat disasosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif artinya adalah sebuah interaksi sosial yang berusaha mewujudkan persatuan atau keharmonisan di antara dua pihak yang terlibat. Salah satu bentuk dari interaksi ini adalah cooperation dan accommodation. Salah satu ciri khas dari cooperation atau kerjasama adalah kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama. Nah, mereka bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan yang telah mereka rencanakan tersebut. Salah satu contoh dari cooperation adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian kerja bakti membangun rumah dan belajar kelompok. Jika dalam cooperation atau kerjasama, kedua belah pihak telah mempunyai tujuan yang sama, maka dalam accommodation, pada awalnya kedua belah pihak belum atau tidak mempunyai tujuan yang sama. Nah, tujuan dari accommodation ini adalah menyelaraskan tujuan dari dua pihak yang berbeda tersebut. Salah satu bentuk dari accommodation adalah arbitration atau arbitrasi. Arbitrasi artinya di sini adalah ada salah satu pihak yang berwenang atau diakui oleh kedua belah pihak yang bertikai. Nah, pihak yang berwenang tersebut bermaksud mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Contoh mudahnya adalah seperti ini. Kalian melihat ada teman kalian yang sedang bertengkar. Nah, maka kalian, misalnya kalian sebagai ketua kelas, kalian mendamaikan kedua teman kalian yang sedang berkelahi tersebut. Salah satu bentuk dari accommodation adalah stalemate. Dalam stalemate, kedua belah pihak tidak dapat untuk maju lebih jauh lagi karena mereka menyadari kalau mereka maju lebih jauh atau perbedaan kepentingan tersebut dilanjutkan, mereka dua-duanya bisa dapat hancur atau mereka dapat terjerumus dalam konflik yang lebih parah. Nah, contoh dari stalemate adalah gencatan senjata antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Bentuk lainnya dari accommodation ada juga compromise atau kompromi. Kompromi terjadi karena salah satu pihak mengalah kepada kepentingan pihak lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Pada suatu hari, si A ingin pergi ke suatu daerah. Dan temannya si B juga ingin pergi ke suatu daerah yang lain. Nah, agar mereka berdua dapat bersama-sama pergi ke suatu tempat, maka si A mengalah kepada keinginan si B. Nah, ini yang disebut dengan kompromi. Jadi mengalah kepada kepentingan salah satu pihak agar terjadi keharmonisan atau tidak terjadi konflik. Nah, bentuk lainnya dari accommodation adalah adjudication atau peradilan. Nah, dalam adjudication ini, kedua belah pihak yang bertikai atau mempunyai kepentingan dan keinginan yang berbeda, diputuskan atau didamaikan oleh hakim di pengadilan. Nah, bedanya kalau di arbitration tadi, pihak penengah yang mendamaikan itu adalah pihak yang sudah dikenal atau dipercaya oleh kedua belah pihak. Tetapi kalau dalam adjudication bukan seperti itu. Dalam adjudication, pihak yang mendamaikan adalah pihak yang memang berwenang. Pihak yang memang berwenang untuk menyelesaikan perkara dua kepentingan yang berbeda.